Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin memaparkan materi yang telah kami diskusikan dengan judul materi Keamanan Bisnis E-commerce dengan saya sendiri, Kori Sulistiawati, dan rekan-rekan saya ada Aji Suherman, Muhammad Ade Fahri, dan Sumaro. Security System dalam e-commerce. Security System adalah suatu mekanisme yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk mengamankan sebuah perangkat hardware maupun software pada sebuah komputer. Fokus utama security system dalam e-commerce adalah data atau informasi pengguna. Keamanan dalam e-commerce sangatlah penting untuk proteksi gadget ataupun personal komputer yang Anda gunakan dan juga menyangkut kenyamanan Anda saat sedang berbelanja. E-commerce security adalah sebuah tindakan perlindungan terhadap aset-aset e-commerce dari akses yang tidak sah, penggunaan, perubahan, atau pengerusakan. Dimensi e-commerce security itu sendiri terdiri dari integritas, bebas penyangkalan, keaslian, kerahasiaan, privasi, dan ketersediaan. Pada era globalisasi ini, privasi dan keamanan menjadi perhatian utama bagi kelangsungan bisnis, terutama pada teknologi informasi. Salah satu yang menjadi keprihatinan di dunia bisnis saat ini adalah keamanan seputar e-commerce, karena telah ditemukannya beberapa masalah privasi yang menyebabkan kurangnya kepercayaan dari berbagai pihak seperti dalam lalu lintas perdagangan, catatan kesehatan elektronik, sosial media, dan sebagainya. Selanjutnya ada tujuan dasar keamanan pada e-commerce, yaitu yang pertama dapat memberikan jaminan informasi yang dikirim melalui internet tidak dapat dibuka maupun diketahui oleh pihak yang tidak berhak. Yang kedua ada memberi jaminan konsistensi dan informasi sesuai dengan data asli sehingga terhindar dari penduplikatan dan perusak data. Yang ketiga ada terdapat jaminan bahwa hanya pengguna sah atau orang yang berhak saja yang bisa mengakses informasi miliknya sendiri. Dan yang terakhir ada memberi jaminan kepastian bahwa sumber informasi tidak diakses oleh orang yang tidak berhak atau bertanggung jawab. Selanjutnya ada dimensi keamanan e-commerce. Keamanan informasi terdiri dari perlindungan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality. Yang kedua ada integritas atau integrity. Yang ketiga ada ketersediaan atau availability. Yang keempat ada keabsahan pengirim atau authentication. Yang kelima ada anti penyangkalan atau non repudiation. Slide selanjutnya, pentingnya security system in e-commerce, yaitu kemunculan hacker atau salah satu ancaman besar bagi keamanan e-commerce. Ada beberapa alasan mengapa keamanan sangat penting untuk e-commerce atau bisnis online, yaitu pada akhir-akhir ini terdapat banyak laporan tentang para pelanggan yang telah menjadi korban pelanggaran hacking dan data pribadi mereka. Hal ini disebabkan oleh tingkat keamanan yang tidak cukup kuat. Konsekuensinya dari hal ini dapat menyebabkan reputasi perusahaan menurun dan konsekuensinya finansialnya yang tidak dapat diperbaiki lagi. Dengan demikian, keamanan online sangat penting dalam membantu bisnis dalam mengatasi ancaman terhadap situs mereka dan menghindari hilangnya data pribadi dan sensitif lainnya. Ada 3 aspek yang sangat penting dalam keamanan. Yang pertama, pentingnya autentifikasi, yang kedua pentingnya keamanan web, dan yang terakhir melihat dari sudut pandang pelanggan. Ancaman yang dihadapi security system in e-commerce. Di sini mempunyai 7 poin, yaitu 1. System penetration, 2. Authorization violation, 3. Planting, 4. Communication monitoring, 5. Communication tampering, 6. Distribute denial of service, 7. Repudiation. Selanjutnya, solusi dari ancaman, yaitu solusi teknis. Enkripsi. Dengan proses enkripsi akan mengacak data di dalamnya sehingga sangat sulit dan memakan waktu apabila data hasil enkripsi tersebut disimpulkan tanpa mengetahui kode atau sandi khusus. Beberapa teknologi yang digunakan yaitu ada 4. 1.
kombinasi public key dan private key, certificate authority atau digital signature, secure electronic transaction, secure socket layer. Selanjutnya, authentication, metode verifikasi terhadap identitas pengirim dan penerima. Biasanya dilakukan melalui form login yang ada di akun atau aplikasi yang kita jumpai. Dalam form login, biasanya akan ada requirement pengisian alamat, email atau username dan password. Data username dan password kemudian dicocokkan dengan data yang ada di database sehingga jika tidak sesuai akan otomatis ditolak untuk dapat mengakses akun atau aplikasi tersebut. Selanjutnya, firewall. Sebagaimana layaknya suatu dinding, firewall akan bertindak sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses jaringan kita. Suatu jaringan yang terhubung ke internet pasti memiliki IP address khusus untuk masing-masing komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut. Selanjutnya, cloud backup data. Metode pencadangan data yang aman disimpan pada cloud storage sehingga dapat melindungi data berharga dari kesalahan konfigurasi, kesalahan pengguna, peretasan, atau risiko kehilangan data. Selanjutnya adalah solusi non-teknis. Untuk solusi non-teknis ada 3 hal. Yang pertama physical security, yang kedua insurance guarantee, dan terakhir administration system. Untuk yang pertama physical security, yaitu melindungi bisnis secara menyeluruh seperti yang pertama, gedung tempat server dan komputer harus dilindungi dan memiliki akses terbatas pada karyawan dan individu lain yang memiliki hak akses. Yang kedua, menyimpan barang-barang penting di tempat tertutup. Yang ketiga, memastikan bahwa gedung aman dari banjir dan memiliki sistem pemadam api jika terjadi kebakaran. Yang keempat, menjaga keamanan fisik dan dari informasi yang bersifat rahasia seperti informasi nomor kartu kredit klien, nomor telepon, dan informasi pribadi klien. Dan yang terakhir, mengunci salinan dokumen fisik dan elektronik di laci atau lemari terkunci dengan akses terbatas. Yang kedua ada insurance guarantee atau penjamin asuransi. Mengadakan penjaminan atas produk yang dijual kepada konsumen agar dapat sampai ke tangan konsumen dengan keadaan selamat dan tidak cacat, serta dijamin sampai ke alamat dan pihak yang tepat. Yang terakhir, administration system atau sistem administrasi. Dengan cara selalu memperhatikan kegiatan bisnis terlebih lagi yang dianggap mencurigakan dengan memeriksa daftar berkas dan menelitinya secara berulang-ulang, mengawasi kegagalan yang tercatat dalam berkas, dan mencari celah dalam security system yang diterapkan untuk menguji apakah security system sudah tepat dan bisa bekerja. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.